Hari ini kita episode ke 119 kita berdua ya. Gak apa-apa ya teman-teman sekalian ya berdua ya. Sekali karena kadang kita perlu juga berdua. Bukan gak ada bintang tamunya, emang harus selang-seling aja. Iya betul. 2 bulan ke depan ada rencana liburan gak mas? Gua sampai sekarang sih belum ada sih. Kemarin terakhir ke Solo bukan liburan ke Solo itu ya? bukan liburan, itu menghadiri malam satu suro. Oh. Kalau lu kan baru pulang dari liburan. Itu gua liburan. Lu berapa lama kali ini? Hampir 3 minggu. 3 minggu lu cuma ke 2 negara ya? 3 negara, satunya tuh transit doang tapi. Sekarang ganti gua nanya, lu next 2 bulan lagi ada plan liburan gak? 3 bulan ada mas. Mungkin 2 habis bulan itu sih ya? gak ada. 3 bulan sih ada ya? 3 bulan sih ada. Karena gue tuh sekarang kalau liburan ya harus sesuai dengan jadwal liburan anak sekolah gue. Gue sih semenjak pandemi ya, dari pandemi jadi endemi itu, gue belum ngambil waktu untuk liburan sih. Belum. Masih ada waktu buat diambil di Desember. Sebenarnya mas. sih masih ada coba sih. Diambil di Desember. Desember ya, coba deh. Karena dari semua gue sudah selama sekian tahun bekerja di dunia entertainment itu secara jumlah WhatsApp itu Desember lebih sedikit karena kliennya juga libur biasanya. Iya sih, gue juga kayak gitu. Beda loh kalau sama Juni Juli tuh nggak semua klien. Ini sekarang lagi pack ya nih kalau kita lihat tuh lagi tinggi-tingginya sih, lagi tinggi-tingginya. Kalau Desember tuh hawa liburannya udah berasa banget. Iya di akhir-akhir Natal tuh. Iya. Nah, awal tahun baru langsung ngegas tuh biasanya udah. Cuma memang kita harus prepare karena kalau Desember kan semuanya naik tuh. Iya. Iya kan kalau kita mungkin dari sekarang mungkin harga tiket sama hotel masih bisa masih manageable kayak gitu loh. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita episode ke 119. Gak ada bintang tamu, kita berdua aja. Kita berdua ya. Gak apa-apa ya teman-teman sekalian ya berdua ya. Sekali karena kadang kita perlu juga berdua. Bukan gak ada bintang tamunya, emang harus selang-seling aja. Iya betul. Jadi 2 bulan ke depan ada rencana liburan gak mas? Gua sampai sekarang sih belum ada sih. Kemarin terakhir ke Solo bukan liburan itu ya? Ke Solo bukan liburan, itu menghadiri malam satu suro. Oh. Gitu. Kalau lu kan baru pulang dari liburan. Itu gua liburan. Lama tuh liburan lu tuh di. Lumayan, itu liburan terlama kayaknya. Terlama setelah pandemi lah. Karena biasanya gue kan kalaupun lama tuh road trip kan kemarin. Lu berapa lama kali ini? Hampir 3 minggu. 3 minggu lu cuma ke 2 negara ya? 2 negara. Iya. 2 negara. Ya 3 negara satunya tuh transit doang tapi. Anggap aja 3 negara lah. Iya, gitu. iya. Nah kamu gue sih gini ya, Dip. Gue suka amazed sih sama yang bisa liburannya sekian lama kayak gitu ya. Iya. Apalagi sebagai manajer itu kan kita kadang-kadang itu kita tuh nggak total liburan sebenarnya. Emang, karena handphone kita nyala terus kan. Betul. Gue yakin lu liburan lu selama 3 minggu itu lu masih Zoom meeting, lu masih terima telepon dari klien atau dari talent lu untuk urusan kerjaan kayak gitu kan. Nah, lu bagaimana? Oke, gue ngerti anak-anak lu, Sesa pasti ngerti lah bahwa lu sebagai manajer sama produser kan pasti seperti itulah gitu. Tapi lu bagaimana bisa memanage hal seperti itu? Dalam arti kan ini udah sama-sama nih misalnya lagi mau ke ini, misalnya lagi ke Disney lain atau gimana. Lah pas lagi sana tiba-tiba ada telepon urgent, lu harus telepon atau misalkan lu harus let's say lu hanya perlu Zoom meeting 10 menit deh kayak gitu. Kalau kemarin sih gue memang udah nge-share jadwal duluan. Untungnya paling enggak beberapa jadwal meeting tuh udah ketahuan. Jam segini, tanggal segini. Malah kemarin yang krusial tuh gue salah juga guenya. Karena kan supaya gak ganggu keluarga, gue pilih jadwal meeting di kereta ada satu. Kereta waktu perpindahan dari London ke Paris itu kan naik kereta gitu kan. Gue milih meeting deh. Jadi kan gue gak mengganggu jadwal anak-anak gue. Tapi kan namanya di kereta sinyalnya kan setengah-setengah. Walaupun lu pakai itu. Walaupun gue roaming dari provider gue ya gitu. Gak bagus koneksinya. Jadi gue kan lagi meeting tuh berkali-kali. Gue meeting sama Ernest tuh. Ernest ngomong, tiba-tiba dia hilang. Terus klien gue satu lagi ngomong, terus hilang. Terus pas gue ngomong pasti bisa. Ya udah jadi ya paling nggak gue tahu lah tadi dia ngomong apa waktu pas di saat hilang. Cuma gitu gue salah pilih timing. Gue pikir kan nggak mengganggu. Soalnya sih gue tuh biasanya milih. Nah kalau liburan lagi ke Eropa gitu kan berarti secara jadwal tuh gue harus ngatur kan. Time zone-nya juga kan. Di Jakarta jam berapa, gue harus jam berapa. Jadi kita kemarin coba janjian yang jamnya tengah-tengah. Misalnya kayak kemarin tuh
guenya nggak apa-apa pagi tapi di sini sore. Itu jadwal yang paling ketemu gitu kemarin. Dan gue kan kalau di sana pagi masih di hotel, enak lah, ya, masih enak tuh. Belum aktivitas, jadi masih enak lah. Masih enak. Yang paling krusial tuh kalau mereka butuh pagi. Nah tuh kemarin kalau mereka butuh pagi kan gue agak dini hari kan. Nah akhirnya untungnya kemarin mau mengalah demi gue, agak siangan ya, supaya guenya juga gue pagi nggak apa-apa deh, guenya yang pagi. Tapi kalau gue terlalu subuh, gue repot nih. Tapi paling nggak udah di. Bener. Bahkan ada yang meeting yang gue bilangnya gue zoom tapi gue nggak munculin muka ya, karena gue tuh lagi posisinya lagi jalan kaki. Jadi sambil jalan kaki gue begini aja, gue nggak ngeliat muka, gue dengerin aja. Sebenarnya itu tantangan kita sih sebagai manajer yang dan yakin buat teman-teman manajer yang lain juga, bagaimana kita bisa memanage. Kalau lu kan udah punya keluarga ya, challenge-nya pasti akan lebih beda sama yang masih single. Nah, kalau menurut gue bagaimana itu memanage mood ya kan, dalam arti itu kan keluarga kan berarti keluarga lu juga expect lu kasih waktu full ke mereka dong kayak gitu. Nah, di saat seperti itu juga lu juga harus memanage kerjaan-kerjaan yang di Jakarta itu semua berjalan dengan baik dan lancar. Itu satu challenging juga loh, itu satu tantangan. Termasuk bukan cuma meeting Mas, kan ada gua kan pergi kan tengah bulan menuju tengah bulan. Kan berarti ada gajian karyawan ya. Gimana lu bisa memanage itu juga jangan sampai telat. Kemarin telat dikit. Karena gara-gara telat dikit itu gara-gara gua kan biasanya gue scheduling kan. Lu scheduling. Terus gue lupa time zone. Time zone-nya kan beda kan. Iya benar. Masuknya ternyata delay sehari karena tanggalan merah. Gue pas ya udah nggak apa-apa. Untung karyawan gue pada baik-baik. Maaf ya karena lagi liburan salah time zone nih. Ya udah kayak gitu aja. Jadi semua gue berusaha ngatur. Makanya gue nggak pernah sejauh ini kalau liburan nggak pernah nggak bawa laptop. Jadi tetap gue bawa sih. Karena apalagi lama kan. Nggak mungkin nggak bawa. Iya sih. Kalau gue sih gini sih. Kurang lebih sama lah ya. Kalau gue liburan itu juga memang gue belum pernah ngambil liburan yang sampai 3 minggu itu belum pernah. Jadi kalau gue ke satu negara gitu ya dalam misalkan liburan gitu, gue memang sebelum pandemi sih gue memang selalu cari waktu dalam setahun itu at least gue traveling sendiri ke sebuah negara. Ya gue maksimal 5 hari lah. Buat gue itu udah cukup. Kalau lebih dari 5 atau 6 hari itu gue udah resah tuh. Gue udah resah. Oke, ini gue harus balik nih gitu. Walaupun sebenarnya itu lebih ke mindset gue aja sih. Sebenarnya kalau menurut gue. Nah, sebenarnya selama liburan itu juga gue tetap kerja sebenarnya. Kan nggak mungkin liburan WhatsApp-nya mati kan? Enggak, karena kan kita kan punya grup WhatsApp. Lu juga punya, gue juga punya pasti grup WhatsApp sama talent dengan talent manager gue. Nanti klien cari kita kan kita nggak mungkin nggak balas klien bila kita lagi liburan kan nggak kayak gitu. Jadi practically nggak perlu tahu juga sih. Nggak perlu tahu juga. Practically walaupun itu liburan tapi ya tetap aja kerja. Jadi kalau menurut gue sih, buat gue belajarnya adalah bagaimana gue memanage hal itu aja. Gue tetap bisa enjoy ke sebuah negara itu, tapi gue juga tetap kerja gitu sih. Gue sih nggak pernah merasa terganggu karena udah biasa. Iya udah biasa, kita udah biasa. Ya udah aja. Karena kerjaan kita kan itu. Iya, cuma gini Dip, challengingnya itu adalah kalau kita lagi ke Amerika. Nah itu jadwalnya itu kan time zone kan beda banget kan. Itu challengingnya luar biasa sih Dip. Jadi misalkan di sana udah malam, di sini kan lagi itunya. Lu mau tidur tapi begitu mau tidur ini lagi aktif-aktifnya. Itu gue cukup berat sih untuk adjust itu sih gitu sih. Kemarin aja pasti kalau gue bangun pasti kan WhatsApp-nya penuh kan karena kalau di Eropa kan kita bangun di Jakarta udah siang menuju sore kan. Nah itu kan obrolan dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang udah banyak. Apalagi kalau di Amerika yang bangunnya sore. Dan maksud gue juga gue gak bisa nyalain juga misalkan kalau nanti ada telemanager gue yang memang yang kejar gue untuk minta jawaban atau klien yang itu kan mereka juga kadang-kadang kan perlu sekarang juga seperti jawabannya gitu ya. Jadi ya memang gue harus siap. Jadi kalau gue di Amerika itu memang cukup challenging sih untuk mengatur waktunya sih. Ya gitu. Kemarin sih gue sih notes kayak tim manajer gue. Intinya kalau ada yang urgent telepon aja karena gue lebih enak kayak gitu. Getaran pasti nah ini udah gue bangun lah. Iya. Pasti ada. Mendingan kayak gitu sih. Alhamdulillah sih kemarin nggak ada WhatsApp bisa diselesaikan lewat WhatsApp karena ya udah gitu. Tapi kalaupun krusial biasanya mereka udah tahu telepon aja. Gue harus ngasih jawaban nggak apa-apa. Daripada menunggu gue bangun karena waktunya beda malah jadi bahaya kan. Nah lu sekarang ganti gue nanya. Lu next 2 bulan lagi ada plan liburan gak? Next 2 bulan kayaknya sih enggak ya karena lu kan lagi ini buat persiapan launching rilis film baru lu kan. Iya enggak.
3 bulan ada Mas. Mungkin 2 bulan sih nggak ada. 3 bulan ada ya. 3 bulan sih ada. Karena gue tuh sekarang kalau liburan ya harus sesuai dengan jadwal liburan anak sekolah gue. Anak sekolah libur ya gue libur ini nggak mungkin bolos tuh nggak mungkin. Jadi gue berasumsi kurang lebih lu setahun 2 kali lah ya libur ya sama keluarga gitu. Sekolah kan ada 4 kali, biasanya 3 kali lah. 3 kali libur. 3 kali lah. Jadi ada 1 yang panjang, 2 yang pendek-pendek gitu. Kalau pendek-pendek biasanya lu lebih milih Indonesia, maksudnya lokal gitu. Tergantung lagi ya, mix aja sih, mix. Gue sejujurnya merindukan road trip lagi karena kan terakhir pas pandemi banget tuh gue road trip semua. Cuman anak-anak gue gantian terlalu bosen banget. Kemarin gue selingin dulu, tapi gue rindu untuk road trip lah. Gue sih semenjak pandemi ya, semenjak selesai dari pandemi jadi endemi itu, gue belum ngambil waktu untuk liburan sih. Belum. Masih ada waktu buat diambil di Desember. Sebenarnya sih masih ada coba sih. diambil di Desember. Desember ya, coba deh. Karena dari semua gue sudah selama sekian tahun bekerja di dunia entertainment itu, secara jumlah WhatsApp itu Desember lebih sedikit karena kliennya juga libur biasanya. Iya sih, gue juga kayak gitu. Beda loh kalau sama Juni Juli tuh nggak semua klien. Ini sekarang lagi pack-pack ya nih kalau kita lihat tuh lagi tinggi-tingginya sih, lagi tinggi. Kalau Desember tuh hawa liburannya udah berasa banget. Iya di akhir-akhir Natal tuh. Iya. Nah, awal tahun baru langsung ngegas tuh biasanya udah. Cuma memang kita harus prepare karena kalau Desember kan semuanya naik tuh. Iya. Iya kan, kalau kita mungkin dari sekarang mungkin harga tiket sama hotel masih manageable kayak gitu loh. Jadi garis besarnya ya Mas dari obrolan kita, manajer artis tuh kalau liburan nggak mungkin WhatsAppnya mati ya? Nggak mungkin. Nggak bisa kamu gue. Kalau gue sih, gue nggak sih. Dalam arti gini loh. Ya kan kita ngelibur ya. Betul. Maksudnya kan klien kan nggak libur. Nggak libur. Dan mereka nggak usah tahu juga, nggak perlu tahu juga kita libur kan kayak gitu. Gue tuh inget zaman gua ngantor ada tuh beberapa teman gue yang kalau libur WhatsAppnya nggak bisa dihubungi. Iya. Bukan WhatsApp dulu. SMS-nya hilang. Atau nggak mau kita cek juga email, nggak mau cek email, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kalau kita mah orang kerjaan di. Beda kalau kita ngantor, nggak tahu ya. Iya nggak. Tapi gue juga dulu ngantor tetap ngecek. Makanya apalagi kerjaan kita di mana itu kita sebagai decision maker nggak bisa kamu gue tuh konsekuensi. Lu mau liburan ke sejauh mana, lu mau ke Amerika Latin yang 24 jam dari Indonesia juga lu nggak bisa, lu nggak ada, kecuali ya dalam perjalanan aja mungkin lu susah dapat koneksi kan, nggak bisa. Enggak, masalahnya sekarang di perjalanan pesawat udah ngasih free wifi Mas, tetap kita ngobrol sih. Kita kemarin di pesawat ngobrol kan, gue di pesawat itu ya. Pas gue ngobrol sama lu gue di pesawat lu. Sekarang tuh semua pesawat udah ngasih free wifi. Masuk kelas ekonomi juga dapat ngasih free wifi. Bedanya adalah biasanya kalau yang ekonomi kecepatannya lebih kecil ya buat chat aja. Ya oke, cukup banget. Lu mau ngapain, mau upload enggak juga kan? Ngirim video. Iya enggak juga kan. Editor gua kan enggak akan ngirim gue suruh nge-review lagi di pesawat kan. Kan enggak juga kita di pesawat kita foto-foto terus kita upload kan gitu. Jadi buat manajer artis kalau lagi liburan lu jangan pernah berharap ganti nomor, kecuali lu mau kehilangan pekerjaan lu. Yes, mau kehilangan pekerjaan, sama sebenarnya ada hal-hal penting yang memang talent kita membutuhkan jawaban kita. Nah itu penting. Sebenarnya kamu gue talent kita juga kan, mereka itu sebenarnya kan keberadaan fisik mereka udah tahu kita liburan. Tapi walaupun kita liburan, buat mereka yang penting adalah dalam situasi yang memang membutuhkan jawaban dan membutuhkan keputusan, kita itu bisa memberikan keputusan dan kita ada. Itu penting kalau menurut gue. Fisik kita mau di mana, mereka akan bisa mengerti dan memahami itu kalau menurut gue. Karena talent kita pun kalau liburan juga bukan berarti nggak bisa dihubungin. Iya, mereka tetap bisa dihubungin kok kayak gitu loh. Masa kita nggak bisa dihubungin, nggak fair dong kayak gitu kalau menurut gue. Jadi buat manajer artis selamat berlibur dan sambil bekerja. Iya harus kamu gue. Jangan pernah berharap mematikan. Iya. Termasuk karyawan saya kalau liburan tetap saya tanya. Iya kan. Teman-teman karyawan masih bekerja kan? Karena dari liburan itu nanti ada masuk kerjaan itu adalah untuk kita liburan selanjutnya dong itu. Iya. Kan? Karena itu berhubungan. Kalau kan lu pasti punya tim, kalau mau kerja boleh kan? Mau liburan boleh dengan kan? Senang hati. Silakan mengatur waktunya. Asal tetap bisa dihubungin. Kayak gitu aja. Itu yang paling krusial. Lu mau kerja di Afrika Selatan juga masalah. Boleh. Yang penting kalau ditelepon jawab, diajak meeting bisa. Terima kasih teman-teman. Ini kita berbagi karena kita tuh mencoba mencari topik yang kita belum pernah bahas. Ini belum semua pernah. Topik tuh kita bahas. Ini belum pernah sama sekali. Iya, karena kita baru liburan jadi masih masih topik yang bisa kita bahas. Masih relate. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di episode 120. Sehat-sehat teman-teman. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.